Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dengan NIM 2201010051. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar teknik kendali. Yang pertama ini saya akan menjelaskan sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Jadi suatu sistem yang memelihara hubungan yang ditentukan antara keluaran atau masukan acuan dengan membandingkannya dan menggunakan perbedaannya sebagai alat kendali disebut sebagai sistem kendali umpan balik. Contohnya adalah sistem kontrol suhu ruangan. Dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkannya dengan suhu referensi atau suhu yang diinginkan, termostat menghidupkan atau mematikan peralatan pemanas atau pendingin sedemikian rupa untuk memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada tingkat yang nyaman terlepas dari kondisi di luar. Sistem kontrol umpan balik tidak terbatas pada rekayasa, tetapi dapat ditemukan di berbagai bidang non-rekayasa juga. Tubuh manusia misalnya adalah sistem kontrol umpan balik yang sangat canggih. Suhu tubuh dan tekanan darah juga dijaga konstan melalui umpan balik fisiologi. Faktanya umpan balik memiliki fungsi penting, membuat tubuh manusia relatif kebal terhadap gangguan eksternal, memungkinkannya berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang berubah-ubah. Berikut adalah gambar sistem kontrol loop terbuka. Jadi di sini ada input, masuk, controller, proses, dan output. Kalau di dalam sistem loop tertutup ini, dia ada feedback. Sedangkan kalau yang terbuka dia tidak ada, dia langsung input, controller, proses, langsung output. Oke, lanjut pada pembahasan ini. Jadi pada video kali ini kami diminta untuk menyelesaikan soal pada halaman 28 hingga halaman 31. Berikut ini adalah soalnya. Soal dari yang nomor 28. Dari 26. Jadi di sini kami kan mencoba fungsi ahli hubungan seri atau kaskadet. Berikut ini ada skrip pemrogramannya. Ini sudah saya cobakan, sudah saya ketik skripnya, tinggal saya run saja. Tunggu. Di sini dapatkan hasil 50 S pangkat 3 ditambah 7 dikali S pangkat 2 tambah 20 S tambah 50. Lalu di sini saya akan menjelaskan penjelasan programnya. Jadi di sini menggunakan variabel number 1 num1 sama dengan array 10 den 1 variabel den1 dengan array 1 2 10, num2 dengan array 5 den 2 dengan array 1 5. Lalu dibuat variabel baru dengan nama numden. Di sini menggunakan fungsi series. Jadi fungsi series num1, num2, num den1 dan den2. Lalu di print lalu dicetak variabel numdennya. Lalu akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu yang ini paralel sama seperti sebelumnya. Ya, langkah awalnya kita mendeklarasikan ini variabelnya sama seperti tadi. Yang jadi perbedaannya di variabel numden ini. Jadi dia menggunakan paralel. Lalu di feedback masih sama. Jadi kalau di feedback ini sama seperti yang sebelumnya, hanya yang dirubah di feedback. Dia akan mendapatkan output seperti ini. Seperti sekarang dulu ya. Paralel dulu. Paralel akan dapat seperti ini. Lalu lanjut ke latihan 1. Jadi pada latihan 1 ini
penelitian ini kita diminta menentukan fungsi alih dari blok diagram di atas ini. Jadi berikut ini adalah pemrogramannya. Di sini kita mendeklarasikan num dengan array 3, den 1 dengan array 14, num 2 dengan array 4, den 2 dengan array 49, num 3 dengan array 1, num 3, den 3 dengan array 11, num 4 dengan array 3, den 4 dengan array 10. Di sini kita membuat transfer function atau TF. Di sini G1, num 1 dan 1, G2 dengan transfer function num 2 dan 2, G3 itu TF-nya num 3 dan den 3, dan G4 itu TF-nya num 4 dan den 4. Lalu masuk ke ini state combination G12, G12, jadi di series, jadi G1 digabungkan dengan G2. Lalu masuk G123, jadi pada G123 ini kita menggunakan feedback. Jadi feedback dari G12 dikombinasikan dengan G3. Lalu step ketiga ini G34. Ini kita menggunakan series lagi. Jadi series dari G3 dikombinasikan dengan G4. Lalu G akhirnya itu kita paralelkan, jadi G123 dikombinasikan dengan G34. Lalu kita cetak hasil akhir dari kombinasinya. Ini mendapatkan hasil seperti ini, 24S pangkat 3 tambah 101 S pangkat 2 tambah 109S tambah 144 per 4S pangkat 5 tambah 3S pangkat 4 tambah 90S pangkat 3 tambah 109S pangkat 2 tambah 48S. Lalu lanjut ke fungsi alih. Ini kami di sini diketahui resistor dengan hambatan 10 ohm dan kapasitor dengan hambatan 5 farad terhubung dengan rangkaian RC. Jadi kami diminta untuk menentukan diagram blok pada rangkaian tersebut dan mendapatkan fungsi alih rangkaian tersebut pada program MATLAB. Oke. Jadi tadi kan diketahui R-nya itu 10 dan C-nya itu 15. C-nya ya tadi berapa? 5 ya? 5. C-nya 5. Jadi kita definisikan R dengan C-nya dulu, R10, C-nya 5. Lalu kita definisikan pembilang dan penyebut dari fungsi transfernya. Num 1 array 1, den 1 array R, num 2 array 1, den 2 array C0. Jadi kita buat lagi transfer fungsinya G1 TF num 1 den 1, G2-nya TF num 2 den 2. Lanjut kita ini kombinasikan secara seri. Kita series G1 dikombinasikan dengan G2, lalu kita membuatkan G umpan balik. Di sini feedback G series dikombinasikan dengan 1. Lalu kita tampilkan hasil umpan balik tersebut ke outputnya, kita cetak. Di sini mendapatkan 150S tambah 1. Lanjut ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini kita diminta untuk membuat fungsi alih rangkaian RLC dengan menggunakan perhitungan manual dan program MATLAB. Jadi pada pelajaran ini diketahui R1-nya itu 2 ohm, R2-nya 3 ohm, kapasitor 5 farad, dan kapasitor 2 itu 7 farad, terhubung dengan rangkaian RLC. Ini rangkaian. Berikut ini ada rangkaiannya. Lanjut ke pemrogramannya. Berikut ini ada pemrogramannya yang sudah saya buat.
Jadi di sini R1 kita mendefinisikan nilai komponennya dulu. Jadi di sini R1-nya 2, R2-nya 3, C1-nya 5, dan C2-nya 7. Lanjut kita langsung ke fungsi transfernya G1 TF dari array C1 dikombinasikan dengan array R1 dikali C1 dengan 1. Lanjut ke transfer function 2-nya. Jadi di sini array dari C2 digabungkan dengan array R2 dikali C2 dengan 1. Jadi selanjutnya kita menggunakan fungsi transfer totalnya, jadi diparalelkan dari G1 dan G2. Nah, lalu kita cetak ke outputnya. Sekitaran untuk melihat hasilnya. Wah, ini kendalanya di internet. Bisa. Saya Jadi untuk MATLAB online ini membutuhkan koneksi internet yang kuat ya kawan-kawan. Oke, coba save dulu. Reload. Oke, kita run saja. Nah, ini akan menghasilkan G totalnya 175S tambah 12, 210S pangkat 2 ditambah 31S tambah 1. Oke, mungkin sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.